Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam, Pak Agus. Selamat sore, Pak. Iya, baiklah. Anak-anak, gimana kabarnya pada hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan, sehingga masih bisa kembali bertatap muka di kelas Bapak di pelajaran IPS tanpa kekurangan sesuatu apapun, meskipun secara daring ya, tetap kita syukuri. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin sebelum kita memulai, Ketua kelas boleh dipimpin terlebih dahulu untuk kita berdoa. Silahkan Ketua kelasnya. Ananda Agung ya, dipersilahkan Ananda. Baik teman-teman, sebelum kita lakukan pembelajaran, hari ini kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sudah Pak Agus? Oke, terima kasih Ananda Agung yang sudah berkenan memimpin jalannya doa. Oke anak-anak, mungkin Bapak cek kehadiran terlebih dahulu ya. Kayaknya ada yang belum lengkap. Mungkin Bapak absen terlebih dahulu ya. Hermawati. Hadir, Pak. Saya di Hadir. sini. Oke. Ananda Cici hadir? Belum. Hadir, Pak. Oke, sepertinya sudah lengkap ya kelas kita ya, sudah hadir semua. Jadi untuk kelas hari ini kita langsung mulai saja ya, tapi sebelumnya Bapak share screen terlebih dahulu. Apakah sudah tampil anak-anak sekalian? Tampil, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah tampil ya. Oke, sebelum kita mulai memasuki materi, Bapak minta semuanya dalam waktu 3 detik silahkan beri senyuman terbaik dari anak sekalian ya, supaya kita termotivasi untuk belajar ini ya. Kita mulai dengan siap, 1, 2, 3. Oke, semua, waduh, ini Ananda Hermawati luar biasa senyumannya ya, ini buat semangat kita semua ya. Oke, cukup Ananda sekalian. Jadi hari ini untuk pelajaran IPS kelas 8 materi kita akan berbicara mengenai pluralitas, konflik, dan integrasi sosial. Nah, tapi untuk kesempatan pada hari ini kita cukup hanya dengan satu materi ya, materi pluralitas. Untuk konflik dan integrasi sosial akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah akan mempelajari apa sih itu definisi atau pengertian dari pluralitas. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara mengenai bentuk-bentuk dari pluralitas yang ada di masyarakat Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke materi, pernah mendengar istilah Bhinneka Tunggal Ika, anak-anak sekalian? Pernah, Pak. Bagus sekali. Pernah, ya. Pak. Pernah ya. Oke, Bapak minta siapa yang berani? Boleh angkat tangannya. Raise hand. Kira-kira apa sih definisi dari Bhinneka Tunggal Ika? Saya Pak Agus. Ananda Prilly, dipersilahkan. Yang saya tahu, Pak, kalau Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu, Pak. Good, bagus sekali jawabannya ya. Mungkin Bapak mau mendengar satu jawaban lagi nih dari anak-anak sekalian. Tadi kayaknya suara dari Ananda Niluh ya. Ya, Pak. Ya gimana? Menurut pendapat Ananda Niluh, apa sih definisi dari Bhinneka Tunggal Ika? Sama, Pak. Berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, good. Bagus sekali jawabannya ya. Sudah ada 2 jawaban dari teman-temannya mengatakan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah materi mengenai perbedaan itu sendiri ya. Ini nanti masuk ke pluralitas. Kita langsung masuk ke slide yang pertama.
Oke, apakah sudah berubah? Ya, ini pertanyaannya lagi. Apa itu pluralitas? Ya, nah, supaya anak-anak bisa memahami apa itu pluralitas, kita lihat gambar terlebih dahulu. Nah, coba silahkan diamati dari dua gambar ini, siapa yang berani untuk memberikan pendapatnya mengenai dua ilustrasi yang sudah Bapak berikan. Persilahkan, ada Ananda Agung. Persilahkan terlebih dahulu, Ananda Agung. Terima kasih Bapak. Dari yang saya lihat dari gambar yang lebih atas, terlihat ada berbagai macam adat atau jadi kayaknya pluralitas itu keanekaragaman atau kemajemukan. Oke, good. Bapak simpan dulu jawaban dari Ananda Agung ya, luar biasa tetap jawabannya ya. Bapak ingin dengar satu lagi nih, silakan. Ananda Clara sudah angkat tangan. Mohon maaf, Ananda suaranya tidak terdengar. Kendala sinyal kayaknya ya. Mungkin kita langsung lanjut. Sudah ada nih yang ingin menjawab, Ananda Hermawati, dipersilahkan. Iya Pak, kalau di gambar yang pertama itu tuh keragaman etnik atau suku ya Pak. Terus kalau gambar nomor 2 di situ ada etnik Cina, di situ ada ya suku Jawa. Kayaknya di situ tuh lengkap semuanya ya Pak, dari berbagai suku berkumpul menjadi satu. Ya betul menurut saya Pak. Oke, bagus sekali jawaban dari Ananda Hermawati. Dari dua jawaban teman-temannya tadi, semuanya sudah memberikan jawaban yang jelas ya. Ada intinya dari dua ilustrasi yang sudah disajikan, memberikan jawaban bahwa pluralitas itu adalah keanekaragaman. Seperti yang disampaikan Ananda Hermawati tadi, misalkan di Sopo Jarwo nih, ada etnis Tionghoa, kemudian ada ini Jarwo-nya ini dari terkenal dengan identifikasinya dari suku Jawa, seperti itu ya. Jadi pluralitas itu bisa kita artikan sebagai keberagaman atau kemajemukan masyarakat. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini nih. Jadi dari kedua ilustrasi tersebut dapat kita pahami bahwa pluralitas adalah kemajemukan atau keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kira-kira apa saja sih keberagaman tersebut? Kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama ada pluralitas agama, kemudian ada pluralitas budaya, pluralitas suku, dan terakhir pluralitas profesi. Sebelum Bapak lanjut, Bapak minta siapa yang berani untuk menjawab ada berapa agama yang ada di Indonesia. Dipersilahkan. Waduh, kok nggak ada yang berani? Oh, kembali ini Ananda Agung nih, luar biasa. Ananda Agung, dipersilahkan, Ananda. Ya, teman saya ragu-ragu kayaknya Pak. Jadi yang saya tahu terakhir ada tambahan agama Konghucu, kayaknya ada 6 agama Pak. Benar nggak Pak? Ada 6 agama ya? Wah, ini Ananda Agung bertanya kembali, benar atau tidak Pak? Nah, untuk menjawabnya kita dengar dulu jawaban dari Ananda Rizka. Persilakan Ananda. Agama di negara kita ada 6, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, good. Bagus sekali jawabannya. Jadi sudah terjawab tadi ya, bahwa di Indonesia itu ada 6 agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Oke, kita langsung lihat apakah benar. Kita kembali lihat ke slide ya. Nah, ini bisa dilihat di gambar. Kira-kira ini menunjukkan aktivitas dari agama apa, Nak? Ananda Nancy ingin mencoba menjawab, silakan. Gimana Ananda Nancy? Oke, tidak terdengar suaranya. Ada yang berani mencoba menjawab kembali yang belum pernah nih?
Ananda Yola. Ananda Yola belum pernah nih. Ayo silahkan. Islam, Pak, lagi sholat. Islam lagi sholat. Oke, mungkin yang berikutnya bisa kembali dijawab lagi, Ananda Yola. Kristen, Pak. Oke, wah pinter ini. Lanjut. Mana Ananda Yolanya? Mungkin yang lain, Ananda Cici. Ada 3 lagi tuh. Agama Hindu ya Pak ya itu. Agama Hindu, good. Apalagi? Terus di bawahnya itu agama Buddha. Oke. Lanjut yang terakhir itu agama Konghucu. Oke. Jadi anak-anak semua sudah bisa ya. Dari gambar ini sudah bisa menjawab atau memberikan penjelasan bahwa yang pertama ini ya benar. Ini gambar dari umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah. Berikutnya ada dari agama Kristen, ada agama Hindu, Buddha, dan terakhir Konghucu. Ya, oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, kalau tadi kita berbicara keragaman agama, sekarang kita akan berbicara mengenai keragaman budaya. Tentu kalau budaya itu banyak sekali ya anak-anak ya. Tetapi dalam hal ini Bapak kasih ilustrasi dari kesenian tari, ya, kesenian tari. Coba, siapa yang bisa menjawab? Yang pertama itu kira-kira dari daerah mana sih? Gambar yang pertama, kalau dilihat dari gerakan tangannya mungkin? Sumatera Utara, Pak. Sumatera Utara, siapa tadi yang jawab? Bagus sekali jawabannya ya. Itu tari tortor, good. Berikutnya, ini coba siapa yang bisa menjawab? Bapak, saya mau jawab, suara saya ada nggak, Pak? Oke, Ananda Nancy ya. Iya, Pak. Ananda Nancy. Tari kecak bukan ya, Pak? Oke, tari kecak. Dari mana, Ananda? Tari kecak berasal dari mana tuh? Dari Bali, Pak. Dari Bali. Good, bagus sekali jawabannya ya. Mungkin yang berikutnya bisa dijawab. Ini tarian dari mana nih? Ayo. Yang Saya belum lagi boleh, Pak? boleh, dipersilakan Ananda Nancy. Tari topeng ya, Pak, ya, dari Betawi, Jakarta. Oke, tari topeng dari Betawi Jakarta. Bagus. Ada lagi, mungkin kita kasih kesempatan yang lain. Bapak lihat nih, siapa nih yang belum pernah menjawab nih? Ananda Rizka. Ini dari mana nih Ananda? Dari Aceh ya, Pak? Dari Aceh, tari apa namanya, Nak? Aduh, saya lupa, Pak. Lupa ya? Waduh. Yang lain, ada yang bisa membantu? Coba, ada yang bisa. Silakan Ananda Prilly. Itu namanya tari saman bukan, Pak? Good, bagus sekali ya, sudah dilengkapi oleh Ananda Prilly. Jadi jawabannya benar, ini tarian dari Provinsi Aceh, namanya tari saman. Yang terakhir ini adalah tari perang ya. Oke, untuk budaya mungkin sudah cukup, kita lanjut lagi. Ini keragaman suku ya. Jadi kalau ditanyakan kira-kira apa sih perbedaan suku dengan ras? Ada yang bisa menjawab nggak, Nak? Kalau suku itu dilihat dari berdasarkan apa? Ayo. Coba ingat-ingat. Kalau suku dilihat berdasarkan apa tuh? Tempat tinggal ya, Pak? Tempat tinggal. Kata Ananda Desi. Ya, katanya dari tempat tinggal. Apakah sudah tepat itu jawabannya? Yang lain, ayo. Bapak simpan dulu ya jawabannya. Dari budayanya, Pak. Dari budayanya, siapa yang jawab? Clara, Pak. Clara, bagus ya. Jadi jawaban dari Bu Desi tadi, Ananda Desi tadi kurang tepat ya. Yang benar itu jawaban dari Ananda Clara. Suku itu dilihat dari kesamaan budaya ya. Nah di sini ada suku Minangkabau. Berikutnya ini kalau dilihat dari pakaian yang digunakan, kira-kira suku apa ini? Ayo, masa nggak ada yang tahu nih?
Bapak kasih clue 5 huruf di depannya B, belakangnya I. Ayo. Suku Baduy, Pak. Suku Baduy. Good. Berikutnya, kalau dilihat dari corak bajunya, ini dari mana nih? Bisa kita tebak nih. Kawi, Pak. Dari mana? Madura ya, Pak? Oh, dari Baduy, Madura. Pak. Oke, dari Madura yang terakhir baru dari Kayak baju tukang sate Pak ya. kata Ananda Agung ini identik dengan sate, sudah lapar kayaknya ya. Jadi benar, ini dari Madura, yang terakhir ini dari Betawi, kemudian ini yang terakhir ini gambar kartun nih, ini dari pakaian adat dari Sumatera Selatan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke, aduh, masih ada nih. Oke, ini yang terakhir ya, keberagaman profesi. Ya, kalau kita berbicara profesi itu identik sekali dengan pekerjaan. Nah, anak-anak juga pasti sudah memiliki profesi impian apabila sudah besar nanti ya. Coba kalau Ananda Desi, kira-kira profesi apa sih kalau sudah besar nanti ingin jadi apa? Boleh Bapak tahu? Mau jadi kayak Bapak, Pak. Oh, jadi Bapak-bapak gitu. Kayak Bapak Agus, jadi guru. Oke, menjadi guru. Good. Jadi kita lihat di sini keberagaman profesi itu kenapa bisa terjadi ya? Salah satu faktornya bisa disebabkan karena setiap individu itu memiliki keunggulan dan kelebihan masing-masing di bidang tertentu. Kata Ananda Desi tadi, ketika besar ingin menjadi seorang guru. Ini kita lihat ya, ada profesi guru, kemudian ada profesi angkatan bersenjata, kemudian ada profesi petani, kemudian ada nelayan. Oke, sampai di sini kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Dipersilakan, Anda dan Nancy ingin bertanya sepertinya. Bapak, kalau cita-cita saya jadi YouTuber termasuk profesi nggak, Pak? Gimana, Ananda Nancy, suaranya kurang jelas? Bapak, suara saya terdengar jelas, Pak. Terdengar, silahkan diulang kembali pertanyaannya. Kalau saya mau jadi YouTuber, Pak, itu termasuk profesi juga apa enggak, Pak? Oke, jawaban pertanyaan yang bagus dari Ananda Nancy. Kira-kira kalau YouTuber itu termasuk profesi atau bukan, Pak? Oke, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ananda Nancy? Ayo, sekarang kan sudah identik dengan media internet ya, salah satunya itu YouTuber. Di mana kira-kira jawabannya termasuk profesi atau bukan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ananda Asmita mungkin, gimana? Tidak tahu, Pak. Waduh, tidak tahu. Oke, yang lain bagaimana? Sebelum Bapak jawab pertanyaan dari Ananda Nancy, apakah termasuk sebagai profesi atau bukan YouTuber itu? Ayo. Termasuk, Pak. Soalnya kan menghasilkan uang. Oke, kata Nana Cici, termasuk profesi Pak, karena menghasilkan uang. Ya benar ya, kalau YouTuber itu termasuk ke dalam salah satu profesi untuk saat ini. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya YouTuber itu belum terlalu diketahui oleh masyarakat luas ya. Tetapi sekarang karena kecanggihan internet, maka banyak yang meminati bekerja sebagai YouTuber atau content creator. Jadi itu termasuk ke dalam profesi. Oke. Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas mungkin Bapak akan memberikan aktivitas. Nanti Bapak bagikan kelompoknya ya. Di kelompok 1 didengarkan baik-baik. Ini masuk ke kelompok mana nanti? Di kelompok 1 ada Rizka, kemudian ada Desi, kemudian ada Ananda Cici ya. Di kelompok 2 itu ada Ananda Nilu, kemudian Ananda Agung, Clara, dan juga Nancy. Di kelompok 3 itu ada Ananda Hermawati, kemudian Prilly, Yola, dan Asnita. Oke, tugasnya apa? Oke, sekarang akan Bapak share screen kembali. Apakah sudah tampil anak-anak sekalian? Sudah, Pak. Tampil ya. Jadi nanti aktivitasnya apa? Ini nanti dituliskan nama anggota kelompoknya, LKPD-nya akan Bapak kirimkan. Silakan lihat di grup ya. Kemudian petunjuk kegiatan
bentuklah kelompok diskusi agar lebih tertib, mintalah guru yang membaginya, silakan dibaca sendiri untuk petunjuk kegiatannya. Nah, aktivitas yang pertama yang dilakukan adalah setelah kalian memahami tentang pluralitas masyarakat Indonesia, sekarang silahkan kalian cari istilah-istilah yang berkaitan dengan materi pada tabel di bawah ini dengan melingkari istilah tersebut baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Nah, di sini anak-anak istilah-istilahnya ya. Nanti kalian silahkan cari. Istilah di sini ada di dalam kolom di sebelah kiri ya. Silahkan nanti dicari dengan cara melingkari istilah-istilah yang ada. Oke, silahkan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Bapak kasih waktu kurang lebih sekitar 3 menit. Nanti hasilnya silahkan dikerjakan dicantumkan di LKPD ya. Oke, sambil menunggu kalian mengerjakan, Bapak breakout room terlebih dahulu. Dipersilakan masuk ke breakout room-nya masing-masing anak-anak, nanti akan Bapak akan bergabung ke breakout tersebut ya. Tuh, ada Pak Agus. Bagaimana untuk kelompok 1 ya? Apakah sudah ketemu dengan jawabannya? Ketua Sudah kelompok. Pak beberapa. Oke, sudah beberapa ya. Nanti silahkan untuk hasilnya dituliskan di LKPD ya. Aktivitas 1 dan aktivitas 2. Oke, selamat mengerjakan. Baik Pak. Ya, Pak. Baik Pak. Yang ini ya. Untuk kelompok 2 bagaimana? Apakah sudah ketemu? Ketua kelompoknya Ananda Agung ya? Iya, Ya, benar. Pak. Saya nyuruh-nyuruh aja, Pak. Yang kerja Clara, kemarin kan ranking 1 dia. Enggak, Pak. Itu semester kemarin, Pak. Iya, Pak. Pensi, Pak. Ini pembagian Aduh, kerja kita yang support biasa ya. aja, Pak. Nanti jangan lupa hasil dari Bapak ini LKPD. berapa lama, Pak? Waktunya. Ini kurang sebentar lagi, kurang lebih 1 menit ya. Silahkan dicatat Ya di ampun. Jangan LKPD digeser ya. dulu, Pak Agung. Masih mencari. Ini satu yang nomor aktivitas 1 saja ya, Pak ya. Ya, aktivitas 1 saja. Oke, Oke, Pak. silakan dilanjutkan. Semangat. Siap, Pak. Oke, Makasih, Bapak akan Pak. ya, sama-sama. Kelompok 3 bagaimana anak-anak? Apakah ketuanya Nanda Prilly? Bagaimana, apakah sudah ketemu? Belum semua, Pak. Belum semua. Oke, silakan dikerjakan kembali ya. Iya, Pak. Semangat ya. Waktunya kurang lebih 1 menit lagi. Setelah itu silakan kembali ke room utama ya. Baik, Pak. Apakah semuanya sudah kembali ke room utama? Sudah, Pak Guru. Sudah Pak. Oke, baik. Bapak ingin mendengarkan terlebih dahulu laporannya bagaimana? Kelompok 1, Ananda Rizka, apakah sudah ketemu semua? Ketua kelompoknya Desi Pak. Oh, ketua kelompoknya sudah ganti ya? Oke, mana? Ananda Desi. Oh, belum. Mungkin bisa diwakili terlebih dahulu, Ananda Rizka. Kayaknya belum join kembali. Oh, ini sudah ya. Pak. Oke, kelompok 1 bagaimana? Apakah sudah ketemu semua? Ketua kelompoknya Ananda Desi? Tidak semua, Pak. Tidak semua ya. Sudah 1 sampai 8 ketemu berapa? 3, Pak. Oh, ketemunya 3. Kelompok berikutnya, kelompok 2. Ketua kelompoknya siapa? Kelompok saya, Pak ya. Ya, gimana? Apakah ketemu semua, Ananda Agung? Izin, Pak. Tadi kurang waktu. Teman saya tadi panik, dia kayak ibu saya. 9 kali panik. Tadi ketemu cuma 4. Ketemu asimilasi, tarik kecak, konflik, sama akulturasi. Oke. Islam, 5. 5, berarti tinggal Iya. 3 lagi ya. Sedikit lagi padahal tadi ya, Iya. karena kurang waktu ya. Oke, kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3 siapa ketuanya? Ananda Prilly, sudah ketemu semua? Kami cuma dapat 3, Pak. Oke, cuma dapat 3 sama dengan kelompok 1 tadi ya. Tapi kami dapat bineka, Pak. Yang lain nggak dapat bineka. Oke, good. Itu hits poinnya ya. Mantap sekali itu ya. Jadi, terima kasih Ananda. Nanti untuk hasil LKPD-nya silahkan didiskusikan kembali, kemudian dikumpulkan sama ketua kelompoknya, supaya ketua kelompok yang akan mengumpulkan pada Bapak ya. Oke,
Untuk selanjutnya ini Bapak ada sedikit semacam games turnamen ya, ini per kelompok. Mohon disiapkan gadgetnya. Kalau nanti setelah masuk ke kahoot.it silahkan masukkan PIN-nya ya. PIN-nya apa, Pak? PIN-nya 176409. Oke, sambil menunggu yang lain Bapak ulangi kembali. Untuk soalnya itu silahkan lihat di screen monitor kalian ya. Nanti silahkan jawab true false-nya itu di HP-nya masing-masing. Kalau true itu silahkan pilih yang warna biru. Kalau false atau salah silahkan pilih yang warna merah. Oke, sepertinya Baik, Pak. semuanya sudah bergabung. Kita mulai saja games-nya. Nanti kita akan lihat kelompok siapa yang menjadi pemenangnya ya. Kita mulai. Bersiap-siap, silahkan soal yang ada di screen silahkan dilihat. Oke, soal pertama, waktunya 20 detik. Sudah 7 yang menjawab? Jawaban waktunya tinggal 1 detik, habis. Oke, ada 8 yang menjawab false, dan itu jawaban yang benar. Kita lihat tingkat pertamanya siapa. Yang pertama ada Ananda Clara dari kelompok 2. Oke, good, kelompok 2 ya. Kita lanjut ke, boleh beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Waktunya 20 detik. Oke, waktunya sudah habis. Kita lihat jawabannya benar adalah false. Ada 4 orang yang menjawab. Kita lihat poinnya siapa yang masuk ke peringkat pertama. Sudah bergeser. Ada Ananda Desi, peringkat pertama dari kelompok berapa nih? Kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1. Lanjut, pertanyaan berikutnya. 1 pertanyaan lagi. Ayo, silakan saling bersaing. Oke, waktunya habis. Jawabannya benar, Tripitaka merupakan kitab suci agama Buddha. Jawabannya true atau benar. 8 orang yang menjawab, ada 2 orang yang menjawab salah. Kita lihat. Untuk peringkat pertama ini dari kelompok siapa yang menjadi pemenang dalam pelajaran pada hari ini. Kita lihat ya. Oke. Peringkat 3 ada Ananda Clara dari kelompok 2. Peringkat 2 ada Nanda Hermawati, kelompok 3. Oke. Untuk peringkat pertama ada Ananda Desi dari kelompok 1. Oke. Boleh beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Desi mau hadiah itu Pak Guru. Gimana? Mau hadiah ya? Iya Pak. Oke, Si curang, Pak. Pakai Google dia. Oke, tidak apa-apa. Yang namanya permainan pasti ada yang menang dan yang kalah. Yang pastinya kalian harus tetap berkompetisi secara sportif ya. Jadi anak-anak untuk hari ini mungkin kita cukupkan terlebih dahulu materi kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, siapa yang berani mencoba untuk menyimpulkan apa sih hikmah yang bisa kita petik dari materi pada hari ini? Ayo, siapa yang berani? Bagaimana? Ananda Nancy mungkin kayaknya mau menjawab nih. Ya, Pak. Apa Pak tadi Pak pertanyaannya, Pak? Kira-kira apa yang bisa kita petik hikmahnya dari pelajaran pada hari ini, Ananda Nancy? Hikmahnya Pak, walaupun banyak perbedaan di antara kita, apapun perbedaannya, kita harus tetap bersama-sama. Gitu kan, Pak? Oke, terima kasih, bagus sekali. Kesimpulannya benar bahwa hikmah yang bisa kita petik pada pelajaran pada hari ini adalah meskipun kita berbeda-beda, baik itu dari agama, suku, budaya maupun profesi, ya, kita tetap harus saling
menghargai dan menjaga sikap toleransi. Oke, mungkin itu materi kita pada hari ini. Nanti akan Bapak berikan penugasan. Soal penugasan akan Bapak kirimkan linknya. Silakan dikerjakan di rumah menggunakan Google Form ya. Oke, untuk mengakhiri agenda kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama akhiri dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Bapak memohon maaf apabila di dalam materi pada hari ini banyak kesalahan atau tutur kata yang menyinggung hati dari anak-anak. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak. Sini, Pak. Sore Pak, terima kasih.